Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Diwulandari dengan NPM 2340403001 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas materi mengenai melaporkan hasil laporan kegiatan dan laporan penelitian. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu konsep dasar laporan kegiatan dan laporan penelitian, ada struktur laporan kegiatan dan laporan penelitian, dan yang terakhir ada model dan hubungan genre teks laporan kegiatan dan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian laporan kegiatan. Setelah berlangsungnya kegiatan dibutuhkan sebuah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa laporan kegiatan. Menurut Wardani, laporan kegiatan merupakan serangkaian tulisan yang berisi informasi dengan didukung oleh data yang sebetulnya sesuai dengan fakta yang ditemukan dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya ada bentuk-bentuk laporan kegiatan. Laporan kegiatan itu bentuknya ada yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun manfaat dari laporan kegiatan, yang pertama itu sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu kegiatan telah diselesaikan, serta untuk menilai bagaimana kegiatan selanjutnya itu dapat dilaksanakan. Yang kedua, sebagai dasar untuk kebijakan atau keputusan khusus. Yang ketiga itu ada sebagai dasar untuk menetapkan standar dan petunjuk pemimpin. Yang keempat, mendapatkan pemahaman tentang kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan perbaikan proses. Dan yang terakhir itu sebagai informasi historis tentang pembangunan unit terkait atau sejumlah besar waktu tunggu. Selanjutnya, adapun ciri-ciri laporan kegiatan, yang pertama berisi poin-poin utama singkat tentang tugas yang dilakukan sehingga penerima dapat dengan cepat memahaminya. Secara struktural terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, isi, serta penutup. Yang ketiga ditulis secara berurutan dan sistematis. Yang keempat, ketika dideklarasi tertulis disusun dalam urutan yang konsisten, sehingga laporan dianggap sistematis. Lalu yang kelima, menyertakan bibliografi atau sumber lain dapat membuat laporan itu lebih lengkap. Lalu ada yang ke-7, dilengkapi dengan bukti yang mendukung objektivitas laporan, dan yang terakhir ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahaminya dengan tepat tanpa mengganggu pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian itu berasal dari bahasa Latin portare yang berarti membawa, menyangkut, atau menyampaikan. Laporan penelitian yang dinyatakan oleh Bahdim merupakan karya tulis yang berisi presentasi proses dan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang menjelaskan hal penelitian yang dilakukan dan disusun dengan bahasa yang luas, menggunakan metode penelitian dan sistematika tertentu. Pada dasarnya, laporan penelitian itu memuat 3 hal. Yang pertama, apa yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan, serta kepada siapa laporan tersebut dikirim. Lalu ada bentuk-bentuk laporan penelitian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan penelitian yang ditulis khusus untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan penelitian ditulis sebagai bagian dari tugas sekolah atau kuliah. Yang ketiga, laporan penelitian untuk jurnal akademik. Dan yang terakhir, laporan penelitian untuk media populer seperti koran ataupun majalah. Selanjutnya, adapun kriteria laporan penelitian, yang pertama itu objektif, yang kedua sistematis, yang ketiga jelas, yang keempat terbuka, dan yang terakhir ada logis. Lalu tujuan dari laporan penelitian sendiri, yang pertama itu menentukan masalah. Lalu setelah masalah ditentukan, merencanakan penyelesaian.
Selanjutnya, merencanakan tindakan yang perlu dilakukan, dan yang terakhir itu membuat kesimpulan. Manfaat dari teks laporan penelitian sendiri itu sebagai komunikasi untuk memberikan informasi kepada halayak. Nah, selanjutnya di sini itu ada tabel yang berisi perbedaan-perbedaan teks laporan penelitian dengan laporan kegiatan. Yang pertama itu dari aspek pengertian. Teks laporan penelitian merupakan hasil dokumen yang menjelaskan secara rinci proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sementara teks laporan kegiatan merupakan laporan yang lebih fokus pada dokumentasi serta evaluasi suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Yang kedua itu dari aspek isi. Isi dari laporan penelitian itu mencakup latar belakang masalah, metodologi yang digunakan, analisis data, kesimpulan, serta rekomendasi. Sementara teks laporan kegiatan, isi laporannya itu mencakup deskripsi kegiatan, tujuan proses pelaksanaan, hasil yang dicapai, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, dari aspek tujuan. Teks laporan penelitian memiliki tujuan untuk memberikan bukti ilmiah yang mendukung atau menolak hipotesis yang dibuat serta untuk memperkaya literatur ilmiah yang ada. Sementara teks laporan kegiatan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan. Yang keempat itu ada unsur pembentuk. Teks laporan penelitian mencakup landasan teori yang kuat, metodologi penelitian jelas, analisis data yang mendalam, serta kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau penelitian yang telah dilakukan. Sementara teks laporan kegiatan itu tidak memerlukan landasan teori serta metodologi penelitian yang rumit. Meskipun analisis pada bagian dalam laporan ini fokusnya lebih pada evaluasi proses serta hasil kegiatan daripada pengujian suatu hipotesis. Lalu yang terakhir itu dari aspek analisis. Laporan penelitian melakukan analisis data berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga setiap temuan dan kesimpulan dapat ditarik melalui metode ilmiah. Sementara laporan kegiatan itu lebih menekankan pada analisis keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya itu menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Yang pertama itu ada ringkasan. Ringkasan kalau di laporan kegiatan, sementara di laporan penelitian itu berupa abstrak. Keduanya nampak sama, namun memiliki perbedaan. Pada laporan kegiatan itu tidak terkandung landasan teori maupun metodologi penelitian. Selain itu, dalam ringkasan juga terdapat analisis, hanya saja analisis yang dimaksud itu bukan analisis yang berdasarkan prinsip-prinsip penelitian, melainkan hanya semacam strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ataupun untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dari kegiatan tersebut. Pada ringkasan, genre mikronya itu berupa deskripsi. Yang kedua itu ada tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilakukan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan pada pendahuluan yaitu deskripsi atau berupa eksposisi. Yang ketiga ada deskripsi kegiatan. Tahapan deskripsi kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan. Adapun pelaksana kegiatan tersebut berupa orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan pada deskripsi kegiatan yaitu berupa deskripsi. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan,
strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Lalu, pada pelaksanaan kegiatan, genre yang digunakan yaitu berupa deskripsi. Selanjutnya itu ada penutup. Pada tahapan penutup, berisi kesimpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Berbeda dengan simpulan pada penelitian yang dirumuskan berdasarkan analisis, simpulan pada laporan kegiatan berkaitan dengan pelajaran yang dapat ditarik atau dipetik dari kegiatan tersebut atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaksana kegiatan. Pada penutup, genre mikronya itu berupa deskripsi. Selanjutnya ada daftar pustaka serta lampiran. Daftar pustaka serta lampiran itu pada kegiatan laporan kegiatan juga sama pada laporan penelitian. Lampiran itu merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar bab-bab inti dari teks laporan kegiatan, serta materi yang dimasukkan ke dalam lampiran pada laporan kegiatan. Biasanya lampiran itu berupa dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan, surat-surat pendukung, lalu dokumentasi-dokumentasi. Lalu pada lampiran serta daftar pustaka, genre mikronya itu berupa deskripsi. Selanjutnya ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan bagian dalam laporan penelitian yang sangat penting. Abstrak itu genre mikronya berisi ringkasan lengkap dari penelitian yang telah dilakukan. Abstrak ini biasa juga disebut dengan ringkasan yang berfungsi untuk menjelaskan isi dari penelitian secara keseluruhan. Biasanya meliputi masalah yang diteliti atau tujuan penelitian, metodologi penelitian, temuan dan diskusi yang dihasilkan, serta kesimpulan dan implikasi-implikasi maupun saran. Selanjutnya itu ada pendahuluan. Dalam laporan penelitian, pendahuluan berfungsi untuk menjelaskan latar belakang penelitian, masalah yang ingin diteliti, tujuan, manfaat, serta pentingnya masalah tersebut diteliti, serta metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu pada pendahuluan ini, genre mikro yang digunakan itu berupa deskripsi ataupun eksposisi. Selanjutnya itu ada landasan teori dan atau tinjauan pustaka. Landasan teori dan tinjauan pustaka itu terdiri dari dua bagian. Landasan teori itu memberikan ulasan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, sedangkan tujuan tinjauan pustaka itu berfungsi untuk membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Lalu langkah ini biasanya dilengkapi dengan kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir ini secara umum terdiri dari alur penelitian serta logika yang digunakan untuk melakukan penelitian secara keseluruhan. Genre mikro yang digunakan itu berupa review atau ulasan. Yang keempat ada metode penelitian. Pada tahap metode penelitian berisi sajian tentang pendekatan metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi dua hal yang berbeda, hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, biasanya kedua hal ini dijadikan satu bab ataupun dijadikan dua bab dengan masing-masing nama, hasil penelitian, serta pembahasan. Lalu pada hasil penelitian dan pembahasan ini genre yang digunakan itu berupa deskripsi.
Selanjutnya itu ada penutup. Pada bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur tersebut, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut untuk menyampaikan simpulan dan saran. Genre mikro yang digunakan itu berupa deskripsi ataupun eksposisi. Selanjutnya itu daftar pustaka dan lampiran. Seperti sebelumnya, daftar pustaka dan lampiran pada laporan kegiatan, daftar pustaka dan lampiran ini memuat kajian-kajian yang menjadikan sebagai acuan untuk melakukan laporan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada tahap penyusunan laporan kegiatan. Yang pertama, memahami tujuan dan sasaran kegiatan. Setelah ditahu tujuan dari kegiatan tersebut, selanjutnya kita membuat struktur laporan. Nah, dalam penyusunan laporan kegiatan, bahasa yang digunakan itu harus jelas dan tepat, serta menyertakan data dan fakta yang valid. Maksudnya, laporan kegiatan ini dilaporkan berdasarkan apa yang telah terjadi. Nah, data dan fakta valid ini disertai dengan foto dan dokumentasi kegiatan. Lalu yang terakhir itu ada merevisi laporan. Selanjutnya, yang terakhir itu tahapan penyusunan laporan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah, di mana pada tahap ini melibatkan penentuan masalah yang akan diteliti. Lalu kedua itu ada kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini dapat membantu dalam memahami konteks dan dasar teori yang ada. Selanjutnya itu ada pengamatan dan pengumpulan data. Melakukan pengamatan atau eksperimen itu harus sesuai dengan metode yang telah ditentukan untuk pengumpulan data yang diperlukan. Lalu selanjutnya itu ada analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya itu menganalisis data tersebut untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil analisis data dan membahas implikasi dari hasil tersebut. Selanjutnya itu ada bagian pembahasan, di mana selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana pada kesimpulan ini peneliti menyimpulkan temuan-temuan penelitian serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Yang terakhir itu ada daftar pusaka, di mana peneliti harus menyiapkan referensi-referensi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Nah, selanjutnya ini ada contoh laporan kegiatan. Nah, di sini ada nama kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini contoh laporan penelitian. Ini ringkasan, summary atau ringkasan ini bagian bahasa Indonesianya, sementara ini bagian bahasa Inggrisnya. Nah, pada bab kedua itu berupa tinjauan pustaka, lalu bab ketiga metode penelitian. Nah, pada contoh laporan penelitian ini, tinjauan pustaka serta metode penelitiannya itu dipisah antara bab 1 dengan bab satunya, tidak digabung. Nah, yang ke bab keempat itu ada hasil dan pembahasan, dan bab kelima itu ada simpulan serta saran. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka serta lampiran.
sekian pembahasan saya mengenai teks laporan kegiatan dan laporan penelitian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.